Halo sahabat Diarara dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Dan hari ini ya, seperti biasa, saya hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara ya. Gak bosan-bosan saya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Kondisi terbaru ya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan kali ini kita fokus ke lokasi SUBP1B yang ramai sekali ya. Para pekerja alat berat di sini bahu-membahu membangun jalan yang sedang dibangun di kawasan yang nantinya itu menghubungkan dari arah KIPP sampai ke SUBP1B, 1C, bahkan mungkin sampai ke jalan nasional lah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Di depan kita ini teman-teman semua, ini kawasan ya pembangunan kampus Gunadarma. Kan nantinya di sini informasinya akan ada 3 menara ya. Dan saat ini yang sedang dibangun ini menara 1 dengan tinggi 6 lantai. Nanti akan dibangun menara 2 dan menara 3, itu masing-masing 12 lantai. Nah, yang ini menara 1 teman-teman yang tingginya 6 lantai. Nah, kalau kita lihat sudah sampai ke lantai ketiga ya di pengecorannya. Cakep ya, kawasan Gunadarma. Ini kemarin ada yang tanya juga, "Bang, itu Gunadarma yang waktu itu kamu liput bukan?" Kalau yang dimaksud itu yang di Lawe-Lawe bukan teman-teman ya. Yang di Lawe-Lawe itu lain lagi, itu di Penajam sana, lumayan jauh dari sini. Kalau ini Gunadarma di sekitar KIPP ya, dekat dengan KIPP. Jadi dari KIPP itu dekat banget, sekitar 5 menit atau 10 menit sampai ke sini gitu dari KIPP. Nah, kalau yang dimaksud teman-teman yang dulu pernah kita liput juga yang warna ungu ya, itu bangunannya itu di sana itu di Lawe-Lawe beda lagi gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini di Ibu Kota Nusantara di KIPP-nya. Nah, ini begini ya teman-teman semua, kondisi terbaru pembangunan kampus Gunadarma yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini kan berada di jalur utama nantinya ya, yang saat ini lagi dibangun. Kan nanti jalanan depan ini sekitar ya mencapai 40 meter. Nah, kawasan ini teman-teman semua, kawasan ini tuh kalau ke arah KIPP itu akan melalui kawasan hunian ASN 1 atau rusun ASN 1, lalu ada Kubika Nusantara ya, kampung kecil yang kemarin baru di soft opening. Buat teman-teman nih yang seumpama ke IKN, jangan bingung kalau cari tempat makan-makan yang nikmat atau nyaman, itu ada kampung kecil ya. Kampung kecil itu restoran ya teman-teman. Kemarin ada yang komen juga dikira kampung kecil itu sebuah perkampungan kecil. Bukan teman-teman. Kampung kecil itu restoran ya, restoran yang sudah diresmikan di kawasan Inti Nusantara, itu dekat dengan Kubika ya, Kubika bersebelahan dia. Nah, ini teman-teman semua ya, kawasan SUBP1B. Kalau kita lihat di bawah kita ini ya, MUT-nya sudah terlihat ya. MUT kanan dan kiri sudah dibangun. Kawasan ini kan dulunya jalur yang kecil gitu ya, sekarang udah dilebarin ya. Nanti kita bisa melihat kawasan ini lebar jalannya, bisa dikatakan ini Jalan Jenderal Sudirman-nya Ibu Kota Nusantara nantinya, karena kan panjang banget ya, dari KIPP sampai ke SUBP1B, SUBP1C, sampai ke ini ya, ke Jalan Nasional kemungkinan. Dan di sepanjang jalan ini teman-teman ya, di sepanjang jalan ini itu ada kampus, ada rumah sakit, ada pusat pelatihan ya, PSSI, dan perbankan nantinya di kawasan ini juga. Serta ini ya teman-teman semua, serta Wanagama Nusantara ya. Ini saat ini kan sedang dibangun juga Wanagama Nusantara dan juga pusat pelatihan PSSI. Dan dari sini juga teman-teman semua ya, kalau semua nantinya, kalau kita lihat nantinya sudah selesai ya jalur-jalur ini, ke arah Glamping itu nggak jauh teman-teman dari sini ternyata. Dari arah Glamping ke sini nggak jauh kalau semua aksesnya udah terbentuk kalau kita lihat di peta ya. Dan kemarin juga pada saat saya ke arah PLTS, kalau kita melihat ke arah sini, ke jalur SUBP1B ini nggak terlalu jauh teman-teman. Kalau semua tarik lurus ya. Kalau saat ini kan menuju ke sana jalurnya jalur yang ini hauling, jadi agak jauh mutar gitu teman-teman. Tapi kalau nantinya sudah terbentuk, sudah semuanya udah selesai jalur-jalurnya, itu lebih dekat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua ya, kawasan SUBP1B ya, kesibukan di kawasan ini kalau kita lihat nggak berhenti ya teman-teman, malah semakin menjadi ini ya, semakin ramai ya.
dibanding dengan beberapa bulan yang lalu nih ya. Dengan saat ini kawasan ini lebih ramai lagi nih dari aktivitas pembangunan kalau kita lihat, baik itu di sisi timur maupun sisi barat. Kalau tahun kemarin kan ramainya itu di KIPP ya teman-teman. KIPP itu serentak kan, hampir semua itu bekerja sampai di bulan Juli Agustus apalagi ya, mau upacara itu kan dikejar banget ya di kawasan inti Nusantara. Dan akhirnya di Oktober tuh baru peresmian Istana Garuda belum. Nah saat ini di 2025 ini udah mulai lagi nih teman-teman pembangunan jalan yang lebar ini di sini nih di kawasan Sub BP1B. Jadi di tahun 2025 kalau kita lihat teman-teman ya, itu di aksesnya ya, akses barat dan juga akses timur yang lagi rame. Dan informasi yang saya dapat juga nanti di akhir tahun akan ada gebrakan nih teman-teman ya di kawasan IKN, terutama di kawasan timurnya. Jadi dipantau aja ya, semoga aja ya semuanya berjalan lancar ya di kawasan Ibu Kota Nusantara, baik itu bangunan jalannya dan juga yang ditunggu-tunggu nih juga ya teman-teman, mall ya. Semoga di akhir tahun ini sudah ada kabar baru nih dari mallnya, amin. Nah ini dia teman-teman semua ya, kawasan pusat pelatihan PSSI nih di kawasan ini. Jadi kalau dari arah jalan utama yang lebar tadi itu nggak terlalu jauh, di sana juga ya tadi selain yang kita lihat Rumah Sakit Abdi Waluyo teman-teman, ini kan juga sudah ada terbangun juga atau sudah beroperasi tuh Rumah Sakit Mayapada. Jadi untuk kesehatan di kawasan ini sudah lengkap ya. Untuk rumah sakitnya yang sudah beroperasi kan ini nih ya, Mayapada sama Hermina ya. Hermina itu di pinggir jalan nasional, dan yang ini Mayapada ini dekat dengan pusat pelatihan PSSI teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, mengarah ke arah Istana Garuda. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di kawasan ini. Masih ya, kalau kita lihat di kawasan ini masih ditumbuhi atau masih di sekitarnya itu tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon eukaliptus ya. Tapi sudah mulai banyak nih ya kayak semacam ini, tempat-tempat direksi kit, tempat penyimpanan material itu sudah mulai dibuka ya, udah mulai ada. Sama seperti awal-awal dulu ya, waktu pas pembangunan tahap 1 tuh ya, itu juga seperti ini. Bahkan waktu itu lebih kompleks juga karena benar-benar baru dibuka. Kalau ini kan ini sudah dibuka waktu pada saat 2023-2024. Meskipun waktu itu kemarin kan pembangunan jalannya kan baru tahap 1 ya. Nah sekarang masuk ke tahap selanjutnya. Jadi untuk kawasan seperti ini dulu kita udah sering lihat ya, untuk pembukaan lokasi-lokasi untuk direksi kitnya lah, untuk tempat penyimpanan material dan lain-lain. Nah ini dia teman-teman semua ya, kawasan yang mengarah ke Istana Garuda ya, itu di sana kelihatan sudah ya, Istana Garuda yang kemarin juga buat teman-teman yang belum sempat menonton, kemarin saya ada meliput di area pengendali banjir juga ya. Nanti coba saya akan tampilkan cuplikan video kemarin di drone-nya ya, sebelum saya akhiri. Jadi akan saya coba tampilkan di video kemarin. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat menonton video kemarin, silahkan ditonton ya. Dan jangan lupa nih di like-nya ya. Oke, sebelum kita akhiri ya teman-teman semua, ini saya tampilkan cuplikan video kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton, ini spillnya video kemarin ya, saya tampilkan di kawasan pengendali banjir yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah kemarin juga kita lihat ya, bangunan-bangunan yang ada di sini itu udah terlihatnya udah siap digunakan, tapi memang akses ke sininya itu masih diprogres ya, karena masih dibangun tuh jalan kan yang tadi kita lihat. Nah jalan itu nanti bisa mengarah ke sini juga teman-teman ya. Kalau saat ini kan lagi dibangun, jadi belum bisa untuk ke sini untuk umum, dan belum dibuka juga kan. Demikian ya teman-teman semua ya video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Sekali lagi jangan lupa ya like-nya.